saya aktif di relawannya Pak Jokowi, Seklas Jokowi, Lamongan, ketua DPD-nya. Tadi saya sempat mendengar kawan Makrus, ternyata BLT menindak bubukan masyarakat. Itu mungkin multi tafsir juga. Tadi sebenarnya saya pesimis di acara ini karena satu yang diundang pemangku kebijakan dari Dewan juga tidak ada. Dari eksekutif yang ada cuma Bina Marga. Tadi yang saya lebih drop dari statementnya Pak Jarwo, itu alasan-alasan klasik. Karena keterbatasan anggaran, keterbatasan ini, sehingga itu tidak bisa dikerjakan semaksimal mungkin. Saya belum melihat satupun kebijakan pemerintah sekarang itu yang kelihatan oleh masyarakat. Contoh semisal Jamula yang disuarakan tadi. Saya sering melihat di media sosial pemerintah daerah sering menerima piala. Entah piala apa itu, tapi realita di bawah. Banjir masih ada. Jamula, jalan mulus Lamongan menjadi Jamila, jalan miring-miring Lamongan. Itu realita. Saya melihat, kebetulan saya sering ke Gedung Mring. Saya lihat di Sebio, enggak ada batasan rambu-rambu sehingga hampir tiap hari ada orang jatuh di situ. Saya sepakat dengan kawan Gemeni tadi. Di Bunganjero itu tidak bencana. Saya pernah diskusi sama orang Bunganjero sekitar 80 tahun, 100 tahun yang lalu. Bunganjero itu tidak ada banjir, tapi semakin ke sini, semakin itu menjadi komoditas banjir tiap tahunan. Cuma yang saya angkat ini kebetulan saya advokasi di daerah selatan. Kebetulan saya aktif mendampingi petani hutan. Banyak instrumen-instrumen dari pemerintah pusat itu memfasilitasi untuk masyarakat yang di bawah, khususnya di masyarakat di pinggiran bantaran hutan. Ternyata di peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan itu ada pemisahan, sudah dikasihkan ke masyarakat hutan yang dulunya dikelola oleh perum perhutani. Itu Pak Jokowi mengasihkan estimasi di Lamongan itu 9.000 hektar. Itu tidak main-main, dikerjakan selama 35 tahun. Setiap pesanggem itu berhak menikmati tanpa ada pungutan dari perhutani. Kebetulan dari 9.000 hektar kemarin, mulai dari 2018 kemarin, saya memfasilitasi sudah ter-SK oleh Kementerian Lingkungan Hidup 2.490 hektar. Tapi kemarin saya hearing kepada Pak Bupati, sederhana, kebutuhan pupuk di daerah selatan yang itu dikerjakan oleh petani hutan sampai sekarang itu belum terfasilitasi. Padahal petani hutan yang kemarin sudah dapat izin pengelolaan hutan sosial, programnya Pak Jokowi perhutanan sosial, itu sudah diakui oleh negara untuk menggarap lahan itu selama 35 tahun. Tinggal bagaimana pemerintah daerah itu untuk memfasilitasi infrastrukturnya maupun suprastrukturnya. Contoh misalnya, sampai saat ini petani hutan belum bisa mengakses pupuk subsidi dari pemerintah. Padahal pemerintah daerah itu bisa untuk memfasilitasi pupuk karena dia sudah punya legal hukum, karena sudah ada pengelolaan dari negara. Saya berharap nanti acara ini selesai, Jamal bisa menjadwalkan atau satu bulan sekali mengundang leading sektor masing-masing. Taruhlah bulan ini dinas kesehatan, bulan ini pendidikan, bulan ini SDA untuk mengkritisi dari beberapa persoalan yang ada di Lampung. Jamal ini sudah roadshow sebenarnya, khususnya di Bengawan Jero, ya. Jadi saya mengikuti roadshow-nya Jamal ini mengangkat tema pembangunan yang ada di Lamongan. Nah, kebetulan hari ini menyikapi 2 tahun pembangunan Lamongan. Kalau kemarin-kemarin khusus Bengawan Jero, dan mungkin ya yang hadir ini juga nanti kita fokuskan juga. Saya juga dari Bengawan Jero. Artinya apa? Bahwa ya satu yang disampaikan dari beberapa
pendapat tadi, dari 11 program unggulan Bupati Lamongan, ya, itu mungkin ada beberapa yang sudah terlaksana dan mungkin ada yang mandek dan stuck ya di jalan yang ada. Kemudian tentang pembangunan itu, artinya tadi sudah banyak disampaikan oleh sahabat-sahabat yang hadir hari ini, masukan-masukan, termasuk ya tentang pembangunan yang integrasi. Maaf, kami Bengawan Jero ini sangat terdampak dengan adanya pembangunan ya yang tidak tertata secara tata kotanya, nggak ada tata pembangunannya. Kalau 2 tahun kemarin ya, kalau dua tahun kemarin sebelum adanya 2 tahun ini, Bengawan Jero itu 2021 ya Mas Rus, 2021 itu kami kebanjiran selama 6 bulan di musim tanam ikan. Total secara ekonomi kami sudah drop. Kita meminjamkan minta pinjaman istilahnya gadekno lah, sertifikat BPKB, dan itu sudah diakui oleh orang-orang teman-teman Bengawan Jero. Setelah tanam padi kemarin ya ada banjir dadaan 2 kali. Dan ini berdampak sangat fatal. Artinya apa? Untuk memulai dari masa jatuh pertama ke jatuh kedua, kemudian kita ketiban tangga yang ketiga, gagal panen. Nah ini seharusnya maaf, kemarin saya sudah berkeliling tiap daerah minta konfirmasi kepada pemegang wilayah, Pak tolong berapa desa yang terdampak banjir dadaan kemarin dan kerugian berapa. Itu kerugian itu sampai hari ini belum diunculkan oleh pemegang pemerintah daerah setempat. Dan dampak tata kotanya terus terang, selama ini banjir tidak pernah kiriman dari daerah selatan Bapak. Jadi kemarin kami sudah ketemu SDA dengan Bapak Mulyadi dan lain-lain. Nah ini harus ada upaya secepatnya, paling tidak tahun depan 2023 harus ada pembangunan yang membatasi aliran air yang dari selatan, dari Sugiyo, Mantub, ya, dari Sarirejo, Tekung, tidak langsung masuk ke Bengawan Jero. Baru kemarin terjadi lagi, ya. Jadi 1 bulan kita dihajar banjir 2 kali. Nah ini dampaknya sangat tragis. Kita belum panen sudah tanaman padi kami bosok, tidak bisa untuk ditanami. Untuk menanam kembali musim hari ini, musim 12 sampai musim 5, bulan 5 itu nanti kita musim pertambahan atau perikanan. Nah ketika ini hari ini sampai mungkin 1 bulan ke depan, tambak kami tidak bisa ditanami, ditaburi bibit benih ikan karena kadar airnya sudah teracuni. Nah inilah yang harus kita sikapi, bahwa adanya satu ya usul saya, paling tidak ke depan harus ada pembangunan tata kota, ya, tata pembangunan kota. Jadi mungkin ada resapan-resapan atau embung-embung yang ada di daerah sana yang menampung air tidak langsung jatuh ke Bengawan Jero. Kebetulan di sini mewakili Gerindra yang hari ini Gus Imam tidak bisa hadir, bukan anti Jokowi. Jadi kebetulan Gerindra ini kan partai pengusungnya Pak Yes. Jadi 100% lah kita dukung Pak Yes untuk pembangunan Lamongan. Yang dikritisi teman-teman tadi itu ya semoga Pak Jarwo dan stafnya dan saya juga bisa mengalirkan ke Pak Yes supaya nanti bisa disampaikan Pak Yes. Loh, sekarang jadi timnya aja, sekarang Gerindra Pak. Nah, kemarin kan beda ya, enggak masalah. Jadi itu utamanya. Jadi dalam jangka waktu 100 hari program kerja Pak Yes memang banyak kekurangan. Tapi secara makro ekonominya, ya alhamdulillah kita dapat laporan dari Pak Bupati tentang yang disampaikan Pak Bupati terkait
ekonomi makro di Lamongan, tapi ya banyak kendalanya terkait praktek, termasuk Bengawan Jero. Saya ingat Pak Jarwo, tahun 2014 saya jabat itu, saya pengen mengusulkan pompa besar yang ada di Bengawan Jero itu tidak 6 sampai 8 dem, tapi ya minimal sekelas Jakarta lah, untuk pompa banyu yang besar, sehingga satu hari air yang banjir itu bisa habis. Nah itu tadi yang disampaikan teman-teman, ya bertahap, ya harus bertahap. Karena itu anggarannya menghabiskan, waktu itu saya kunjungan kerja ke Jakarta, hampir sekitar 380 miliar tak untuk memompa air besar banjir. Dan waktu itu saya sampaikan ke almarhum Pak Fadli mengiyakan, tapi ya sampai sekarang belum. Ya mudah-mudahan Pak Yes mengiyakan. Nah harapan saya itu kalau seni banjir itu kan tidak bencana, tapi ini seni setiap hari gitu, yang dialami Bengawan Jero. Nah ini harapan kita nanti Bengawan Jero kita fokuskan untuk pompa besarnya ini sehingga langsung dibuang ke laut. Jadi sudah tidak ada lagi air yang meresap ke bumi, itu ya jarang. Ya itu yang bisa di Bengawan Jero tidak habis-habis, sampai berbulan-bulan kita melihatnya seperti itu. Jadi harapan kita nanti di Gerindra tetap mengkritisi secara kebijakan Bupati, tapi kita sampaikan bahwasanya Bengawan Jero perlu penanganan khusus. Terus yang kedua, terkait ekonomi makro di Kabupaten Lamongan, UMKM yang seperti disampaikan. Bahwa sekarang itu ada kemajuan khusus UMKM, Pak Bupati memfasilitasi UMKM itu memasukkan produknya di minimarket. Ini terobosan yang luar biasa. Tapi kekurangannya adalah kita promosinya. Itu yang perlu kita catat. Jadi semua UMKM itu dimasukkan di minimarket, tapi kekurangan promosinya. Sehingga harapan kita ke depan nanti UMKM yang hari ini ada di Kabupaten Lamongan bisa terfasilitasi di minimarket itu. Jadi barangnya tidak harus selalu sedikit gitu. Kita lihat di minimarket itu hanya satu kotak saja untuk UMKM kita, padahal produk dari Lamongan sangat banyak. Terutama kalau di Pantura, gula Jawa itu kan banyak di sana. Itu tidak pernah terfasilitasi, yang mudah-mudahan besok terfasilitasi. Khusus untuk banjir ya, ayo diskusi khusus banjir. Karena banjir ini sejak saya jabat waktu itu ya saya sudah sampaikan bahwa DKI Jakarta itu minimal 380 miliar itu untuk dampak banjir. Dampak banjir termasuk pengurangan debit air. Nah itu yang harus kita benar-benar fokus, sehingga kalau memang diskusinya fokus nanti PU Pengairan dan Bina Marga kita undang lagi untuk bahas urusan banjir. Karena salah satu pengendalian banjir hari ini kita tidak punya ada. Kita hanya menginventaris kejadian dan pasca kejadian. Mungkin itu channel saya.